Halo semuanya, selamat siang nih. Kelihatannya masih pada semangat ya. Gimana nih? Oke, langsung saja terima kasih semua yang sudah hadir di acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Amira sebagai MC di acara webinar hari ini yang akan memandu acara dari awal hingga selesai. Yang dibantu oleh dua moderator kita, yaitu Kak Laras Sekar dan Made Andita, untuk mendampingi narasumber kita. Sebelumnya ada beberapa informasi yang perlu kami informasikan sebelum memulai webinar siang hari ini. Yang pertama, semua peserta diharap untuk tidak meninggalkan acara sebelum acara selesai. Yang kedua, perlu teman-teman ketahui, pada saat pertengahan acara akan ada link daftar hadir yang dibagikan oleh panitia Yateri, dan teman-teman peserta wajib untuk mengisi link daftar hadir tersebut. Dan juga yang terakhir, perlu kami informasikan, nanti di akhir acara akan ada door prize yang akan dibagikan pada teman-teman yang hadir di siang hari ini. Baiklah, langsung saja saya mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun memang masih dalam bentuk online seperti sekarang ini. Sebelum berlangsungnya acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yang terhormat Direktur Eksekutif Yateri, Ibu Susan Siregar, yang kami hormati Ibu Tio Rosalina selaku pembicara hari ini, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, serta kakak-kakak panitia Yayasan Terang Anak Indonesia dan Ignite Indonesia, serta semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang dalam kegiatan seminar siang hari ini dengan tema Gadget dan Emosi Anak, Tantangan Baru bagi Orang Tua Milenial, Sabtu 30 Oktober 2021. Baik, acara pertama yaitu sambutan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Terang Anak Indonesia dengan Ibu Susan Siregar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Amira. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Selamat bergabung dalam webinar Gadget dan Emosi Anak, suatu tantangan baru bagi orang tua milenial yang dilaksanakan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam webinar ini. Terima kasih kepada Ibu Tio Rosalina yang akan memaparkan materi, dan juga kepada panitia dari Yateri maupun Ignite Indonesia yang telah mempersiapkan pelaksanaan webinar ini. Perlu saya sampaikan, acara ini dilaksanakan atas kerjasama Yayasan Terang Anak Indonesia dan Ignite Indonesia. Saya sangat bahagia melihat animo Bapak Ibu mengikuti webinar ini sebagai bentuk komitmen untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh dan bahaya penggunaan gadget pada anak-anak kita. Kita tidak bisa diam. Sebagai orang tua kita harus mulai beraksi karena itulah yang saat ini diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, yaitu kerjasama dan peran aktif orang tua. Berbagai pihak telah berusaha melakukan perannya, namun saat ini yang sangat dibutuhkan dan menjadi titik berat ditujukan kepada orang tua, yaitu orang tua yang bijak untuk mendampingi anaknya, orang tua yang melek media, dan orang tua yang melek informasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin flashback ke masa kita dulu. Kalau Bapak lihat dan Ibu lihat barang-barang yang ada di depan layar kita, tentu saja tidak asing. Barang-barang teknologi yang pada saat masa kita itu barang-barang yang mewah. Belum tentu semua orang memiliki barang-barang ini, bukan? Namun yang harus kita sadari, perkembangan teknologi terasa pesat, di mana mesin ketik berganti dengan laptop atau fungsinya bisa digunakan melalui HP, foto kodak bisa dengan HP, mengirim kabar atau pesan bisa dengan HP, bahkan sampai hal-hal lain pun sudah dilakukan hanya dengan sebuah benda yang bernama HP. Ini fakta yang tidak boleh kita ingkari. Nah, apa tantangan kita? Saat ini mau tidak mau kita berhadapan dengan perkembangan IT, informasi dan teknologi yang sangat pesat. Dan bukan hanya kita. Anak-anak kita pun menjadi sasaran empuk dari perkembangan IT yang ada, yaitu melalui gadget seperti HP, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Contoh perkembangan terbaru adalah FB, di mana berganti nama menjadi Metaverse yang ditujukan untuk menunjukkan sebuah dunia online yang ditinggali orang-orang di mana mereka berkomunikasi di ruang virtual, dan ini menjadi ladang bisnis bagi perusahaan. Ini yang harus kita pahami. Contohnya adalah bukan hanya melihat konten. Kita ada di dalam konten itu. Kita akan merasakan kehadiran orang-orang di berbagai tempat dan melakukan hal-hal yang tidak bisa diwujudkan lewat aplikasi 2D atau situs web. Misalnya seperti kegiatan menari, bernyanyi, kita ada di dalamnya secara otomatis. Itu yang saat ini dikembangkan oleh pencipta situs jejaring sosial Facebook, Mark Zuckerberg. Arus internet pun semakin mendukung untuk perkembangan teknologi ini, seperti sebuah tsunami. Provider HP di mana-mana berlomba memberikan harga murah untuk sebuah paket internet atau kuota. Bahkan sebuah HP sudah tersedia dengan 2 chip. Ini faktanya. Semua hal bisa dinikmati melalui media sosial yang merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi berisi konten-konten positif, namun di sisi lain berisi konten-konten negatif. Ya, seperti kita lihat di slide berikutnya ini adalah contoh ombak yang cukup kuat, yang sangat berarti bagi seorang peselancar. Tapi peselancar yang seperti apa? Seperti peselancar di tengah ombak, begitulah anak-anak berada pada posisi berbahaya saat dia bersama dengan gadget. Jika tidak memiliki kemampuan yang baik, tetapi tetap berselancar, maka si peselancar itu akan terhempas dan bisa saja tenggelam. Nah, begitu juga analogi tentang anak dan gadget.
ombak ini tidak bisa kita tahan. Artinya, kita tidak mungkin menutup diri dengan perkembangan IT yang ada. Jika kita mempersiapkan diri kita, terutama untuk membentengi anak-anak kita dari konten-konten negatif dari media sosial yang ada, maka anak-anak kita akan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita merupakan generasi millennials yang ciri khasnya tersendiri, yaitu mereka lahir pada saat TV berwarna, HP dan internet sudah diperkenalkan, sampai pada hal-hal lainnya yang sangat jauh dari realita kehidupan kita sebelumnya. Sehingga pada generasi ini akan terlihat generasi yang sangat mahir dalam teknologi. Namun, kebanyakan dari generasi milenial ini hanya peduli untuk membanggakan pola hidup kebebasan dan hedonisme, yaitu memiliki visi yang tidak realistik dan terlalu idealistis dan lebih mementingkan gaya ataupun tren sosial yang sedang terjadi. Generasi muda ini juga tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan yang cukup besar pada teknologi digital, sehingga tidak mengherankan jika di usia yang sangat belia, mereka telah menjadi terampil dalam penguasaan teknologi tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua harus mampu mengikuti generasi ini, yaitu menjadi orang tua milenial yang siap mendampingi generasi milenial. Kalau kita lihat seperti yang di layar Bapak Ibu, ini sangat nyata dalam kehidupan kita ya. Tanpa kita sadari, inilah gambaran siklus hidup kita bersama HP. Awalnya, HP hanya digunakan oleh orang dewasa. Fakta saat ini yang ada, bayi pun sudah bisa menggunakan HP dengan dalih apapun yang kita buat sebagai orang tua untuk menghindari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu fakta yang tidak kita sadari. Ya, bahkan ketika berkumpul bersama pun kita akan asik dengan kegiatan HP kita masing-masing. Nah, berikut ini juga ya bisa kita lihat kalau di masa kecil kita dulu kita bermain bersama dengan teman yang lain untuk kegiatan ular tangga, saat ini kita ataupun anak-anak kita bisa bermain ular tangga bersama dengan orang yang tidak dia kenal. Tidak perlu teman secara nyata. Nah, yang perlu kita waspadai adalah yang saat ini merajalela atau digandrungi oleh anak-anak kita adalah game Free Fire atau juga Mobile Legends. Apa yang terjadi dengan fenomena game ini, Bapak Ibu sekalian? Ada modus tersembunyi di dalamnya, di mana anak-anak dipancing untuk membeli diamond yang nantinya digunakan untuk membeli perlengkapan permainan tersebut, seperti misalnya senjata. Biasanya, para pengincar anak-anak ini akan memberikan diamond secara gratis untuk membuat anak-anak senang, sampai akhirnya mereka merasa benar-benar butuh diamond dan benar-benar butuh si pemberi diamond. Nah, disinilah para pengincar memainkan aksinya, memberi instruksi kepada anak agar bisa mendapatkan diamond. Biasanya mereka akan meminta anak-anak untuk memfoto dirinya tanpa busana. Saya minta maaf ya Bapak Ibu ya untuk menyampaikan ini. Lalu mengirimkannya kepada si pengincar. Yang perlu kita perhatikan adalah biasanya anak-anak melakukannya di dalam kamar supaya tidak diketahui dan akan menghapus foto dirinya yang telah dikirimkan sehingga kita tidak mengetahuinya. Foto yang diterima digunakan untuk kebutuhan seks para pencinta anak atau pedofil, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ini saya sampaikan untuk menekankan kepada kita semua, begitu pentingnya kita memperhatikan saat anak kita bersama dengan gadget. Yang saya sampaikan ini juga berdasarkan data dari Unit Cyber Bareskrim Mabes Polri. Baik. Nah, ini contohnya juga Bapak Ibu sekalian, hal yang saat ini melanda anak-anak kita. Dunia nyata beralih ke dunia maya yang mengembangkan pola kehidupan berkelompok menjadi individual.
yang tadinya bermain ludo secara bersama-sama, ada interaksi yang terjadi, ada emosi yang terungkap dengan nyata, tapi saat ini sudah digeser dengan ludo digital, di mana kita sendiri akan bermain dengan tidak kalah asiknya jika dilakukan secara nyata. Bahkan ada fenomena dunia belajar juga sudah dipergeser dengan kegiatan bimbel online. Ini hanya salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh lainnya, bahwa kegiatan belanja ke pasar sudah bergeser dengan belanja online. Orang-orang tua atau orang-orang dewasa sudah asyik dengan HP-nya di dalam kendaraan saat mereka harus bertugas dan pulang ke rumah. Telah bergeser, berganti dengan, menggantikan attachment dari seorang anak bersama dengan keluarganya atau ibunya. Di atas semua fakta yang sudah saya sebutkan, kecenderungan anak lekat dengan HP itu sangat besar. Hal ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Jika tidak terlepaskan, maka anak sudah berada pada tahap candu. Nah, diperkuat lagi dengan WHO data bahwa kecanduan game itu merupakan penyakit gangguan mental. Ciri-cirinya tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game menjadi prioritas dibandingkan aktivitas lain, tetap bermain meski sakit atau prestasi menurun. Kita waspada ya Bapak Ibu sekalian. Jika orang tua tidak bisa membatasi anak bermain HP, maka dokter pun tidak bisa mengobatinya. Data lainnya adalah yang harus kita waspadai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun ini 274 juta, di mana 202 juta pengguna internet menggunakannya dalam jangka waktu 8 jam lebih, atau sepertiga waktu dalam sehari. Lalu 170 juta adalah pengguna gawai, yaitu HP. Nah, itu fakta nyatanya. Lalu konten pornografi anak menjadi hal penting yang harus kita soroti bersama-sama. 2016 sampai 2021, Kominfo telah memblokir 1.105.301 konten pornografi dari wilayah Indonesia, di mana 8.226 konten pornografi anak. Ini yang harus kita waspadai juga. Apakah anak kita sudah melihat konten ini atau tidak? Itu pertanyaannya. Lalu saya sampaikan lagi, tahun 2011 sampai 2019, 3.922 kasus pornografi dan cybercrime itu merupakan peringkat ketiga dari pengaduan kasus anak. Dan 22% anak sudah melihat tayangan yang tidak sopan. Baik itu konten pornografi maupun konten-konten yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, yang akan kita waspadai adalah yang nantinya akan disampaikan Ibu Tio Rosalina, bahwa apa yang dialami oleh anak menentukan perkembangan selanjutnya. Ibarat spons cuci piring, apapun yang dilihat anak akan tersimpan rapi di alam bawah sadarnya, dan pada waktu tertentu apa yang disimpan itu akan keluar. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut seandainya nanti menemukan anak-anak kita melakukan hal yang tidak pernah kita bayangkan. Oke. Ini yang sangat jarang saat ini Bapak Ibu sekalian dan merupakan concern dari Yateri, yaitu mengembalikan masa kecil tanpa gadget seperti yang kita alami ketika di masa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita sebagai orang tua mengambil peran penting dalam mendampingi anak-anak kita, terutama untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya, terutama dalam pengawasan penggunaan gadget. Jangan gantikan peran penting kita sebagai orang tua dengan gadget.
Kitalah pendidik dan penolong bagi anak-anak kita yang utama. Dibutuhkan upaya bersama untuk menghadapi bahaya yang ada dalam media sosial yang saat ini sangat mudah dijangkau anak-anak kita. Akhir kata, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Selamat mengikuti webinar dengan tema Gadget dan Emosi Anak, tantangan baru bagi orang tua milenial. Walaupun sedikit, dengan ilmu yang kita peroleh hari ini, kita mampu berbuat sesuatu bagi anak-anak kita, yaitu mengetahui gangguan emosi anak akibat HP dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan demikian, kita sudah menyelamatkan anak Indonesia. Sukses buat kita semua. Salam anak Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Susan. Sepertinya udah nggak sabar lagi ya para orang tua bijak, apalagi fenomena gadget dan anak sangat dekat dengan kita dan berdampak bagi kesehatan mental anak terutama, mulai dari kecanduan hingga gangguan perilaku sampai tindak cyberbullying. Baik, langsung saja kita sambut pembicara kita pada siang hari ini yang akan didampingi oleh moderator kita, Kak Made, dipersilahkan. Terima kasih, Almira. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Tio, saya akan menyampaikan bahwa jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, Bu. Maksud saya kolom chat. Baik, saya akan membacakan profil narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali, Ibu Tio Rosalina, MPC. Beliau adalah Ketua Yayasan Ignite Indonesia dan juga seorang praktisi psikologi pendidikan. Ibu Tio Rosalina pernah menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Ural Federal University Rusia dan lulus pada tahun 2016. Pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Tio ini juga sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Saat ini Ibu Tio berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di Bali dan juga sebagai pembina di Yayasan Terang Anak Indonesia. Beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Terbuka selama 6 tahun di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga menjadi kepala sekolah di Theodore School Batam selama 2 tahun. Baik, demikian profil yang Ibu Tio yang saya sampaikan. Berikutnya akan saya serahkan kepada Ibu Tio untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Ya, baik. Mohon dibantu share screen-nya ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk panggilan sayang ya, Kak Susan dan juga tim Yateri. Luar biasa animonya, padahal ini hari Sabtu. Sebenarnya hari keluarga ya, tapi kalau ini ditonton dengan keluarga, bisa dikatakan memiliki kualitas, time quality yang baik. Belum ditampilkan nih share screen-nya. Nah, sambil menunggu gitu ya, karena saya fotonya baru baca hanya dikasih waktu 15 menit. Jadi harus saya gunakan seefektif mungkin ini ya. Nah, tadi Kak Susan sudah menyampaikan tentang generasi milenial gitu ya. Kalau sebenarnya saat ini generasi milenial adalah generasi orang tua baru. Gitu. Sekarang kita itu sudah masuk, jadi setelah generasi milenial ada generasi Z, gitu ya. Generasi Z itu adalah remaja-remaja yang saat ini banyak menggunakan gadget, gitu. Jadi generasi Z ini juga dikenal sebagai native, gitu ya, native gadget, gitu, atau orang yang sangat fasih atas penggunaan gadget dan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, beberapa
sekarang sudah banyak psikolog-psikolog ataupun psikolog perkembangan khususnya ya, ataupun pendidikan justru melihatnya anak-anak yang lahir 5 tahun sampai 6 tahun belakangan ini, mereka sudah diberikan gitu ya, diberikan panggilan baru, yaitu generasi alfa. Nah, sayangnya ciri-ciri generasi alfa ini belum kita ketahui karena memang kan masih masa tumbuhan ya, masih masa perkembangan. Tapi ke depannya banyak penelitian yang mencoba melihat apa sih dampaknya gitu ya atas perubahan kehidupan kita ini gitu. Nah, yang menjadi fakta lapangan gitu ya, sebenarnya ya kebutuhan kita terhadap internet itu bukan lagi sesuatu hal yang baru gitu. Internet pada dunia pendidikan, pada kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah lama ada. Hanya begitu masa pandemik ini itu terkesan di-push gitu ya, terkesan begitu diborbardir kitanya gitu. Kita merasa seperti itu, apalagi orang tua yang biasa menitipkan anaknya ke sekolah gitu. Saat ini mereka masih ada yang home, kalau sekolah dari rumah orang tua gitu ya. Orang tua malah berpikir bahwa mengajak anak belajar itu bukan tanggung jawabnya, itu salah sebenarnya gitu ya. Pandemik dan pandemik ini justru mengembalikan ranahnya orang tua gitu, tanggung jawabnya orang tua gitu kepada siapa ya, kepada anaknya begitu. Nah, saat ini fakta yang berikutnya juga ya, karena mungkin banyak orang tua yang orang tua yang terkategori sebagai generasi milenial atau orang tua muda gitu, yang mana mereka juga bekerja di rumah gitu. Dan karena mereka adalah generasi milenial sudah terbiasa gitu dengan menggunakan gadget ya. Lalu juga akhirnya karena punya anak yang mungkin masih toddler gitu ya. Ada sih manfaatnya gitu ya. Kebanyakan mungkin dari ibu-ibu atau orang keluarga baru saat ini memasang CCTV-nya gitu ya untuk memantau anaknya gitu. Dan CCTV sekarang juga bahkan bisa ada sound-nya gitu ya. Jadi bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan anak gitu. Jadi bukan hanya memantau apa yang terjadi pada anak, apa yang dilakukan oleh pembantu ataupun babysitter yang disewa gitu ya, yang dibayar. Nah, lalu hal yang lain juga adalah orang tua yang saat ini gitu ya berpikir bahwa berdasarkan pengalamannya kalau megang gadget itu konsentrasi, sehingga kalau menemukan anaknya gitu ya, anaknya yang nangis, anaknya yang ingin mengeksplor ruangan yang tentunya pasti akan merepotkan ibu-ibu gitu ya. Mengeksplor itu artinya memberantakin gitu. Nah, orang tua akan memilih cara yang instan atau lebih mudah, yaitu memberikan laptopnya gitu. Memberikan laptopnya supaya apa ya, supaya anaknya lebih tenang. Dan apa sih, si ibu juga bisa akhirnya melakukan kegiatan yang dia punya gitu ya. Mungkin dia ibu rumah tangga, artinya ibu rumah tangga zaman sekarang juga pasti punya bisnis gitu ya, atau ada bisnisnya, online bisnis atau segala macam ya. Jadi seorang ibu rumah tangga pun pasti akan mengakses gitu internet ini. Slide berikutnya mungkin karena ini video kita skip aja. Minta tolong ke slide keempat ya. Nah, di balik fakta-fakta negatif gitu ya, yang perlu kita sepakati bersama adalah kita nggak bisa mundur. Gitu. Kita nggak bisa mundur dari peradaban yang baru ini. Gitu. Manusia dengan perkembangannya itu selalu maju dan mengikuti. Dan ketika mengikutinya, ini memang akan ada trial and error, akan ada keberhasilan, kegagalan. Nah, keberhasilan, kegagalan inilah ini yang dibilang proses belajar gitu. Nah, oleh karena itu di antara negatif dan positif, mungkin saya akan jelaskan dulu ya. Ada peranan positifnya dari internet dan gadget gitu. Nah, apa sih sebenarnya gadget atau dawai gitu ya? Gadget itu adalah segala sesuatu bentuk komunikasi yang berbentuk layar atau suatu pipih gitu ya. Jadi kalau kategorinya atau definisinya seperti itu, berarti TV adalah termasuk gadget
ya kan? Pertama kali digitalisasi terjadi ketika TV yang belakangnya ada pantatnya atau yang cembung sekarang menjadi flat gitu. Nah, kemudian apalagi komputer, laptop. Jadi gadget itu segala sesuatu yang mengkoneksikan gitu ya kita dengan dunia yang lain gitu, baik dari satu arah maupun dua arah. Nah, gadget ataupun perkembangan internet gitu ya, di sisi positifnya itu adalah sangat membantu anak dalam mencari informasi. Ya, ada yang bicara? Iya, dadah. Oh, maaf, kiranya ada yang bertanya. Nah, itu mencari informasi bukan hanya tentang pembelajaran ya, tetapi juga informasi-informasi yang mungkin mereka ingin tahu, yang tidak bisa ditanya yang tidak bisa dijawab oleh orang tua dengan baik gitu. Kadang-kadang orang tua nggak tahu, coba cari sendiri, kamu jangan nanya yang aneh-aneh gitu ya. Sedangkan masa pertumbuhan anak, masa usia belajar memang mereka mengeksplor apa yang ada di dalam pertanyaan di kepalanya, mereka ingin tahu gitu. Nah, yang kedua, ini juga untuk berkomunikasi, bukan hanya dengan teman gitu ya, dengan keluarga yang jauh. Nah, tetapi di sini saya menekankan komunikasi dengan teman adalah memang pada fase pertumbuhan anak kadangkala anak itu lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih percaya untuk berkomunikasi dengan temannya, untuk curhat, untuk nanya pekerjaan rumah, PR gitu ya, dan segala macamnya. Next slide. Nah, tadi saya rasa dampak negatif gadget sudah dijelaskan dengan gamblang gitu ya, dengan sangat mengerikan. Tapi itu membuka awareness kita gitu ya, ada yang disampaikan oleh Kak Susan. Nah, tapi di sini yang saya mau mungkin kaitkan itu adalah bagaimana, kenapa gadget itu berkaitan dengan emosi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan segala sesuatu, ketika kita sudah mahir, gitu ya, kita pasti tertantang untuk melakukan hal-hal yang lebih sulit lagi, gitu. Atau kita akan mencari fitur-fitur atau gambar-gambar kegiatan yang lebih menantang lagi, gitu ya. Mungkin dulu kalau Nokia punya game pertamanya adalah Snake yang hanya klik lalu menampakkan, sekarang itu udah ada Candy Crush dan segala macamnya. Candy Crush pun levelnya semakin tinggi, semakin susah, semakin banyak tantangannya gitu ya. Nah, ini juga yang terjadi kepada anak karena dia memusatkan perhatiannya pada satu aplikasi, maka anak itu akan mudah merasa bosan gitu. Apalagi ketika ada begitu banyak aplikasi, artinya dia bisa memilih ketika dia gagal atau kalah di dalam satu game, dia akan mau coba yang lain lagi gitu. Nah, ini men-shape atau membentuk perilaku cepat bosan pada anak gitu. Nah, akhirnya gimana? Satu sisi dia bosan, di satu sisi yang lain dia tetap pingin gitu. Dia ingin untuk menguasai hal-hal yang lain gitu. Tetapi medianya tetap media yang ada di layar tersebut. Next screen. Nah, kalau dampak negatif yang lainnya ya tentu saja gitu ya. Karena tadi gampang bosan itu kan adalah bagian dari emosi negatif gitu ya. Nah, orang ketika sudah pada posisi bosan dan tidak bisa lagi keluar dari rasa bosan itu, kadangkala akhirnya merasa marah gitu. Tidak tahu apa yang membuatnya marah, tetapi ya itulah gitu. Akhirnya merasa mau marah saja. Nah, itu adalah negatif, emosi negatif juga gitu. Nah, semakin dia merasa bosan, semakin dia kesal, emosi-emosi negatif ini bukannya justru meninggalkan gadgetnya, malah anak tuh semakin ingin lagi mengeksplor dengan si gadget. Tetapi gitu ya, kadangkala dia anak gitu ya, anak yang tidak bisa mengelola emosinya akan justru memproyeksikan kemarahannya, kekesalannya itu kepada orang, individu yang bicara langsung
dengan dia gitu ya, yang mengaturnya, yang mengontrolnya. Sementara kalau di gadget dialah pengontrol gitu ya, dia yang mengendalikan. Kalau udah nggak seneng dengan game ini, dia bisa keluar, bisa end game, dan bisa apapun itu. Tapi ketika ada orang tua atau sibling saudaranya gitu ya datang untuk mengontrol, itu akan menjadi meluap gitu, emosinya dia akan meluap gitu. Nah, orang tua akan melihatnya, melabel anaknya adalah sebagai pemberontak, pelawan, tanpa memahami apa yang terjadi pada anak sebenarnya. Next slide. Kemudian ya, karena dia terlalu asik gitu ya, terlalu asik dengan controllingnya terhadap gadget tersebut, anak menjadi lebih individualis gitu. Jadi dia ngerasa bahwa this is my world, ini adalah urusan saya harus mengerjakan, menyelesaikan ini dengan sendiri gitu ya. Bahkan ketika dia mendapatkan kesulitan main game atau apapun yang ada di gadgetnya, tantangannya, dia tidak akan meminta kepada orang lain gitu. Nah, oleh karena itu sehingga hal ini menimbulkan kurangnya kepekaan anak, bukan hanya kepada orang lain ya, terhadap lingkungannya gitu loh. Jadi ketika hujan, ketika main sudah malam, lampu belum dinyalakan, dia tidak akan peka akan hal perubahan-perubahan yang di situ. Atau ada, bahkan mungkin kalau ada orang yang masuk ke rumah, anak itu tidak akan peka karena sangat fokus apa yang ada di depan matanya. Secara penelitian cognitive science, memang interaksi visual itu sangat menarik untuk jadi otak kita itu sangat terpusat dengan visual dibandingkan dengan audio. Gitu. Kenapa? Karena memang ya ini akan panjang ya kalau ngomongin cognitive science, tapi ya nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya bisa menjelaskan sedikit saja sehingga Bapak Ibu tuh paham gitu ya, betapa visual apa yang kita lihat itu sangat menarik kita untuk terjun, untuk turun dan terbuai untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang tertangkap oleh panca indera kita. Next slide-nya. Nah, ya tentunya saja gitu ya, ketika ada rutinitas sehari-hari di mana yang dianggap sebagai kontrol gitu ya. Dan ini adalah si anak belajar mau mengontrol gitu ya, belajar terlalu biasa mengontrol sehingga rutinitas sehari-hari itu dia merasa bahwa nggak mau melakukannya gitu. Atau yang parahnya adalah ketika dia tahu dia bisa mengontrol orang lain gitu ya, daripada orang tua yang daripada anaknya nggak makan gitu ya, anaknya tidak mau melepasnya, ini orang tuanya malah nyuapin gitu, atau anaknya bilang, "Mas suapin mah," gitu ya, karena dia itu sebenarnya rasa ingin mengontrolnya, terbiasa mengontrol. Nah, jadi bukan karena hanya sekedar dia konsentrasinya gitu ya dengan gambaran itu, tetapi juga dia belajar, apa yang dia belajar? Mengontrol, gitu, mengendalikan, menjadi penguasa. Itu yang mungkin menjadi garis besarnya. Next slide. Nah, dan dampak-dampak negatif yang lainnya gitu ya. Lalu kalau mau bicara, oke, ini masuk akal sih. Terus apakah ini gadget ini bisa berpengaruh langsung nih dengan emosi gitu ya? Kalau dari beberapa penelitian ataupun artikel-artikel ilmiah yang saya baca gitu ya, betul. Jika anak menggunakan gadget gitu ya dalam batas waktu gitu yang normal, dia akan mengalami ketidakstabilan emosi. Mengapa? Karena dia berkutik dengan emosi yang itu-itu saja. Gitu. Emosi-emosi yang tarik ulurnya itu dia saja. Jadi lebih banyak yang ke negatifnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya ketika dia lalai dengan tugas hariannya atau tugas perkembangannya gitu ya sebagai anak usia tertentu dan sebagai anak sekolah, nah akan ada tugas-tugas yang terbengkalai. Kenapa? Karena tersita waktunya untuk hal-hal yang ada di dalam genggaman tangannya tersebut gitu. Nah, sehingga pelajaran
yang hanya satu arah gitu ya, menuntut dia untuk menjawab, menuntut dia untuk mencari tahu, tapi dia tidak bisa mengendalikan itu menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan buat dia. Dia akan mengabaikan tugas-tugas tersebut gitu, dan kembali ketika dia merasa tidak bisa menguasai itu, dia akan kembali ke dunia yang dia rasa dia bisa mengendalikannya. Oleh karena itu dia kembali lagi untuk addicted gitu, untuk kembali menguasai menggunakan gadget tersebut. Next slide. Nah, ini saya paparkan sedikit aja ya. Ada salah satu contoh ini hasil penelitian atau artikel yang saya baca. Ternyata anak yang berusia 16-17 tahun itu anak-anak atau orang-orang individu yang biasanya selalu minta gadgetnya itu lebih banyak, menggunakan gadget lebih banyak gitu ya. Kenapa? Ya karena satu, selain dia merajuk atau berusaha untuk mengontrol orang di sekitarnya, yang kedua juga orang tua merasa tidak mampu untuk mengendalikan tarikan emosi yang distimulus oleh anak ataupun remaja. Orang tua akan berpikir daripada berisik, daripada berantem, daripada ini, aduh saya nggak bisa melawan, ya udah deh menyerah gitu. Nah, pada usia-usia 6-17 ini memang adalah usia-usia orang yang dianggap pandai untuk memanipulasi emosi orang lain supaya mereka mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini adalah untuk menggunakan gadget. Nah, kalau dibilang jadi sebenarnya berapa jam gitu ya? Berapa jam sih yang bisa untuk anak-anak? Nah, sayangnya setiap penelitian tuh dibilangnya hanya 2 jam. Dan ini kalau kita sampaikan ke anak-anak, nggak cukup 2 jam ini, gitu kan? Ya inilah yang perlu kita mungkin kita belajar bagaimana menyiasatinya, gitu ya. Tetapi yang paling yang dasar itu cukup 2 jam. Kalau Bapak Ibu mau jujur, coba dihitung. Pasti Bapak Ibu juga menggunakan gadget itu lebih dari 2 jam ya. Oke, next slide. Nah, kembali membicara tentang bagaimana mengontrol ya. Mengontrol itu sebenarnya kalau saya sih bilangnya bagaimana berkolaborasi dengan anak supaya anak bisa mengelola gitu. Kata kontrol di sini mungkin sebaiknya sudah harus dikurangi ya, mengelola lebih tepatnya gitu ya, mengelola emosinya ketika tidak mendapatkan gadget. Bapak Ibu itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika sesuatu yang kita miliki diambil, itu kita akan ada pemberontakan, gitu ya. Itu adalah refleks atau reaksi yang manusiawi, gitu. Nah, tetapi di sini yang Bapak Ibu perlu pahami adalah Bapak Ibu perlu untuk bisa membantu anak, gitu, bukan mengontrol anak dan menjadi regulator yang sangat ketat gitu, karena mereka kebetulan sudah terbentuk gitu ya. Kalau yang belum terbentuk itu bagus gitu ya, silahkan dimulai kerjasama mengelola ini gitu. Tapi kalau dia sudah terbentuk emosi negatif ini gitu ya, maka peranan Bapak Ibu harus lebih fleksibel seperti itu. Nah, di sini saya coba memberikan 10 hal. Sebenarnya banyak sih prinsip-prinsipnya ya. Next slide. Bagaimana caranya supaya kami, gitu, para orang tua tuh bisa terlibat dalam penggunaan gadget ataupun penggunaan media, aplikasi, atau penggunaan internet, teknologi yang ada, gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus menjadi contoh buat anak. Gitu. Yang pertama itu, jangan pernah menyuruh anak tidak megang handphone sedangkan dia sambil megang handphone. Misalnya, sini, kamu udah 2 jam itu perjanjiannya kan 2 jam. Nah, itu bukan contoh yang baik gitu ya. Lalu yang kedua, terlibatlah dalam dunia internetnya anak. Gitu. Yang pertama, ketika kita mau menyerahkan atau memberikan gadget kepada anak, pastikan settingan dalam handphone itu adalah settingan yang aman untuk anak. Jadi ada kendali gitu ya. Udah beberapa saya rasa di setiap gadget sekarang itu sudah ada kendali seperti itu orang tua gitu. Kemudian
keterlibatannya juga adalah bisa memperhatikan apa saja aplikasi yang di-download oleh anak di dalam gadget tersebut gitu. Dan jangan langsung main uninstall ibu bapak gitu ya. Harus menjadi contoh yang baik nih, lagi-lagi prinsip yang pertama. Bicarakan kepada anak, ini tentang apa ya gitu. Oh ya, tempatkan diri bapak ibu juga untuk mengerti aplikasi itu untuk apa, jangan sebagai judge gitu ya, jangan sebagai hakim di situ. Nah, kemudian menentukan aturan penggunaan gadget tuh yang jelas gitu. Yang jelas tuh di sini artinya ketika kita duduk baik. Kalau dia temper atau lagi tantrum, jangan buat aturan gitu. Buatlah aturan ketika situasi sedang kondusif. Gitu. Jadi bicarakan bahwa mama atau papa, kami, mama dan papa akan memberikan gadget ini ke kamu untuk kegiatan ini itu. Dan itu digunakan sekian berapa jam. Berikan anak kesempatan untuk menyatakan, ma jangan segitu dong, jangan langsung diam, kamu setuju atau tidak. Itu bukan contoh yang baik, itu bukan gaya komunikasi dengan anak-anak generasi Z dan untuk anak-anak generasi Alpha ke depan gitu ya. Nah, kalau kita sudah membuat aturan dan keputusan itu disepakati, inilah regulatornya. Bapak Ibu adalah wasitnya gitu. Upayakan jangan sampai ada permisifnya. Ma kali ini deh enggak gitu kan. Nanti kalau kita ini kesepakatan sudah dibuat seperti itu. Kecuali kesepakatan memang perlu dirubah. Kalau kesepakatan kita belum berubah, itulah yang berlaku gitu ya. Jadi bagaimana menjadi regulator bukan dari merasa bahwa diri kita orang tua adalah penguasa gitu. Kita yang lebih tua dari dia. Kita adalah orang tua, kalian anak-anak adalah milikku, kalian adalah anak-anak yang aku bayarin gitu ya. Jangan seperti itu gitu Bapak Ibu. Mereka adalah manusia yang juga punya keinginan gitu ya, punya amarah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya memberi kebebasan memilih gitu ya, namun tetap dalam pemantauan Bapak Ibu gitu. Misalnya sekarang tuh ada aplikasi yang Instagram, Telegram ya, itu bahaya sekali. Berikan pengertian kepada mereka bahwa Telegram ini berbahayanya karena kenapa? Karena kalau Telegram itu mereka tidak perlu kita memberikan ada nomor kita harus bertukar save gitu, tidak, mereka bisa melakukan searching dan meng-add-nya, menambahkan anak kita gitu. Itu bahaya. Jadi Bapak Ibu harus melek juga aplikasi-aplikasi mana nih yang ada aturan regulasinya yang baik, yang aman, keamanan buat anak gitu. Kemudian ya tadi yang nomor 6 itu terkait dengan nomor 4 ya, harus konsisten Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan lakukan yang tidak sesuai di situ gitu loh. Jadi dalam aturan mungkin juga ditetapkan bukan hanya aturan anak, tetapi aturan orang tua. Kalian begini, mama papa juga akan begini gitu. Ketika makan tidak ada gadget yang di atas meja makan gitu. Itu harus diikuti gitu ya. Nah, ketika anak melanggar ya aturan penggunaan gadget ini, Bapak Ibu jangan marah. Itu tadi, jangan tunjukkan otoritas sebagai orang tua gitu. Tenang saja dan sampaikan ini adalah inian kita. Siapa bilang anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun tidak bisa diajak tenang, tidak bisa diajak bicara seperti orang dewasa, gitu ya. Justru pada usia segitu yang harusnya kita bicara, gitu. Bagaimana memunculkan emosi tenang itu anak-anak tuh bisa lihat dari cara kita bicara kepada mereka, gitu. Lalu tetap berikan konsekuensinya sesuai dengan aturan. Nah, 8, puji anak ketika melakukan kegiatan positif gitu ya. Ketika baik dalam menggunakan gadget, terlebih lagi ketika dia melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan gadget gitu. Misalnya kalau yang terkait dengan gadget adalah Bapak Ibu tuh bisa sih sebenarnya ngetes kemampuan anak-anak Bapak Ibu dengan, nah ini handphone mama seperti apa gitu. Tapi itu bukan karena Bapak Ibu nggak nge-like gitu ya, tapi untuk mengukur, wah anak saya ternyata lebih paham nih dari saya. Lalu tanyakan dengan dia, kamu kok bisa tahu? Cari tahu dari mana proses berpikir dia. Gitu. Bagaimana dia bisa mengendalikan aplikasi-aplikasi tersebut. Gitu. Lalu yang ke-9, sesuaikan dengan pola asuh di rumah. Setiap keluarga, setiap budaya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Ya. Nah jadi, tapi ini saya kembalikan tips-tips ini atau bukan
tips ya, prinsip-prinsip ini bisa diaplikasikan, disesuaikan dengan pola asuh gitu ya, ataupun dengan budaya yang Bapak Ibu hadapi saat ini gitu ya. Nah, yang paling terpenting itu adalah tetap hargai anak Anda gitu. Penghargaan itu bisa terlihat dari yang nomor 6, 4 gitu. Ubah pola pikir kita bahwa kita orang tua adalah controller gitu ya. Regulator ya, tapi bukan controller. Jangan mengontrol segala sesuatu, tindak tanduk, perkataan, sikap, atau bahkan mimik muka anak kita. Gitu. Kita bukan di situ peranannya gitu. Next slide. Nah, ini mungkin juga bisa gitu ya, aplikatif yang coba saya sampaikan ke Bapak Ibu gitu ya. Untuk anak-anak usia 2 tahun itu sampai 4 tahun itu biasa ya mereka tantrum gitu ya. Tapi tetap jangan turuti kemauan anak. Bapak Ibu tetap bisa dengan tenang dan berusaha belajar bagaimana mentransfer ketenangan itu kepada anak gitu. Jadi harus bisa gitu, tunjukkan ketenangan tersebut. Yang kedua, terus berada di sisinya anak ketika dia tantrum gitu ya. Kalau jangan dikit-dikit dirangkul, maksud saya di sini gitu. Merangkul tuh bisa kita lihat juga apakah anak ini sudah siap untuk ada rangkulan kita. Apakah anak sudah siap untuk menerima physical attachment atau interaksi kita gitu ya. Jadi bukan anak tantrum tiba-tiba langsung digendong, dipeluk begini gitu ya. Dia akan semakin tantrum gitu. Kenapa? Karena dia belajar untuk menjadi pengendali gitu. Saya tidak mau dikendalikan oleh pelukanmu, ibu atau bapak gitu ya. Nah, itu yang tidak mungkin tidak disadari gitu. Biarkan anak dulu, transfer dulu ketenangan itu. Ketika ketenangan itu sudah ada, maka baru ibu bisa merangkulnya. Lalu yang kedua, coba bantuan aplikasi tambahan ya, mungkin kalau dia terbiasa dengan aplikasi yang itu saja gitu ya, coba masukkan tambahan seperti aplikasi monkey something ya, itu bagus tuh buat belajar anak bahasa Inggris ya, atau aplikasi yang lain yang lebih edukatif gitu, edukatif yang juga ada jenjangnya gitu ya, jenjang artinya jenjang kesulitan untuk membantu anak tetap tertarik gitu. Nah, yang poin nomor 4 ini adalah yang terbaik sebenarnya, yaitu adalah ajak anak untuk bermain dan belajar bersama. Jadi ketika dia tidak diberikan gadget, akses gadget, jangan dibiarkan begitu aja Bapak Ibu. Jangan biarkan dia merasa bosan sendiri gitu ya. Coba deh ajak dia main, ajak dia untuk melakukan pekerjaan yang memang bisa dilakukan Bapak Ibu. Bukan memerintah ya, bukan memberikan tugas kerjaan kepada anak, tetapi interaksi itu yang penting. Kenapa? Otaknya dia, visualnya dia, gitu ya, motoriknya dia itu yang harus distimulasi supaya tidak terfokus kembali dan kembali lagi ke gadget. Next slide. Ya, ini juga metode parenting gitu ya. Ya Bapak Ibu bisa latihan juga sih mengontrol diri Bapak Ibu gitu ya. Coba deh ketika mendampingi anak ketika menggunakan gadget gitu ya. Ya nggak apa-apa, ada waktunya untuk gadgetan. Ya Bapak Ibu gunakan juga. Tapi katakan, wah sudah habis 2 jamnya nih, gitu kan. Katakan yuk, seperti itu. Lalu apa ya? Ya mungkin bisa dibaca gitu ya, bisa di sharing ini. Selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa saya mengaitkan dengan ketahanan keluarga gitu ya. Karena kenapa saat ini kita masih sangat dikembalikan oleh fungsi keluarga. Justru ada baiknya ya pandemik ini gitu ya. Jadi fungsi keluarga itu dikembalikan seutuhnya. Jadi penting sekali Bapak Ibu quality time, bukan quantity. Berapa jam kalian bersama dengan orang tua gitu ya, tetapi kualitasnya. Gitu. Ketika ada 10 menit dengan orang tua, apa yang orang tua lakukan dengan anak-anak? Gitu. Upayakan selalu ada tawa dalam setiap hari. Harus. Bapak Ibu harus belajar tertawa dengan anak. Lucu tidak lucu, upayakan harus ada tawa. Gitu ya. Itu adalah emosi positif yang wajib gitu saat ini harus ada.
Lalu yang kedua itu ngobrol deh masing-masing dengan anggota keluarga. Jangan hanya sama ayah dan ibu, topik-topik yang terlalu berat sehingga anak tidak bisa masuk gitu ya. Padahal orang tua juga mengharapkan anak-anak tuh, ayo dong kamu dengerin gitu ya. Kamu timpali ya, nggak bisa juga begitu gitu. Upayakan juga untuk tanya ke anak-anak gitu. Apa topik-topik yang mereka tahu, apa yang terjadi pada dia gitu. Apa yang ada di dalam benak pikirannya. Lalu, nah ini juga sebagai orang tua gitu ya, sebagai tadi regulator, penting sekali Bapak Ibu memiliki waktu intimasi yang baik antara pasangan. Jadi sisihkan waktu dengan pasangan Anda. Bila perlu pacarannya berduaan aja. Ketika pacaran Bapak Ibu nggak usah ngomongin anak-anak, jangan ngomongin orang lain, jangan ngomongin tetangga, jangan ngomongin kerjaan. Bicarakan tentang pasangan Anda. Gitu. Ini penting sekali. Kenapa? Itu juga untuk mencharge emosi Bapak Ibu semua gitu ya. Mengembalikan posisi negatif kemarin gitu, energi atau tenaga yang negatif keluar untuk menjadi full kembali. Bapak Ibu suaminya gitu kan, perhatikan istrinya, misalnya rambutnya, walaupun beneran nggak ada yang berubah, cuma katakan ini baru ya, anting baru ya. So istri juga gitu kan, lakukanlah intimasi tersebut gitu. Lalu ya kalau saat ini nggak bisa pergi kemana-mana, ya mungkin ini harapan ke depan bisa ya pergi bersama-sama gitu. Next slide, sedikit lagi nih, ya. Nah, ini juga yang namanya tentang ketahanan keluarga itu adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi bisa dibangun kalau tidak ada kepercayaan, gitu ya. Jadi intinya adalah memang juga rasa percaya. Rasa percaya ditumbuhkan dari mana? Dari komunikasi. Ini dua hal yang saling menyatu. Gitu. Cobalah untuk meluangkan waktu saling mendengarkan dan saling terbuka. Jadi ketika anak terbuka jangan diomongin, jangan diteliti gitu ya, jangan disalahin, jangan langsung dijudge, jangan kamu begini, mama nih udah lebih pengalaman. Itu salah, pengalamanmu adalah pengalamanmu Ibu. Inilah pengalaman yang saya alami saat ini. Gitu. Saya nggak minta Ibu untuk mengalami pengalamanku, just listen, dengarkan dan hargai itu. Akui bahwa pengalamanku itu berbeda dengan dirimu Ibu gitu atau Bapak gitu ya. Nah, jangan ini juga kalau bisa dengarkan tuh dengan penuh perhatian. Jangan orang tua, oh iya ya Nak, handphonenya begini. Iya, itu bukan contoh yang baik gitu. Atentif lah gitu. Bicara hal-hal yang pandangi mereka. Bila perlu ada kontak fisik. Tawa, kamu, seperti itu. Hal sepele, simple, tapi itu adalah bumbunya. Bumbu-bumbu di dapur Bapak Ibu nggak pernah besar-besar, ya kan? Selalu hal-hal yang kecil-kecil dan sedikit-sedikit. Tapi itulah cita rasanya. Gitu. Nah, menyemangati anak, pasangan juga, gitu ya, beri pujian. Ya, kalau ada suami misalnya gitu ya terlalu keras, jangan ditegur di depannya, atau si ibu juga terlalu ini, bapak jangan negur di depan anak-anak. Jadi anak-anak akan lihat, oh oke, saya dibela bapakku, saya akan ada di posisi bapakku gitu ya, atau di posisi ibuku lebih baik dan segala macamnya. Berikan pujian gitu. Suami puji istri, misalnya, wah mama baik, mama sudah bantu adik nih ya, luar biasa nih mama gitu. Pujian-pujian yang sangat simpel. Next slide. Oke, ya pujian juga mungkin Bapak Ibu sering-seringlah mengucapkan terima kasih gitu ya. Saya belajar kata terima kasih ketika saya belajar tentang teori gratitude gitu ya. Sehingga saya berusaha untuk menularkan ini, orang-orang kalau di sekitar saya itu harus sering-sering ngomong terima kasih. Jadi misalnya gini, kalau saya ditraktir orang gitu ya, walaupun ya memang itu acaranya dia dong, masa dia nggak traktir gitu. Saya kan tetap ucapkan terima kasih ya atas makan siangnya. Terima kasih untuk aquanya atau apapun gitu. Jangan cuma hey thank you ya, thank you for what gitu. Itu adalah tanda kita atentif dan betul-betul gratitude kepada orang lain. Bukan kita sekedar bilang makasih atau karena ngenyelek gitu ya. Aduh makasih ya Bapak Sonya. No. Gitu. Jangan gunakan nada-nada yang negatif gitu ya. Terima kasih, baksonya enak. Yang aku jarang nih gini-gini. Seperti itu lebih apa ya? Gratitude lah. Nah, prinsip yang ketiga untuk ketahanan keluarga ini juga adalah
kalau berkaitan dengan gadget tadi gitu ya, nah gunakan fasilitas ini tuh sebagai pendekat. Jadi kita nggak selalu melulu menganggap gadget ini adalah setan atau hantu atau apa ya, dog yang barking all the time yang mengancam kita gitu. Tetapi coba manfaatkan dia. Gitu. Manfaatkan gadget ini menjadi hal-hal yang positif. Nonton bareng. Kenapa sih? Enggak gitu loh. Ada film yang baru, sini deh nonton deh bareng, ini lucu nih, ini seru gitu. Bila perlu tricky, orang tua menonton duluan gitu ya, kalau ada yang punya Netflix dan ada pesan moral di situ menyentuh Bapak Ibu, anggap saja gitu ya, kalian belum nonton, kita nonton ini yuk, kayaknya seru. Seperti itu. Lalu ya tunjukkan, kalau memang film itu film yang sedih, nggak usah malu gitu ya untuk merasa terharu gitu. Penting sekali anak-anak mengenali semua emosi gitu. Jadi yang dibilang emosi itu bukan berarti emosi negatif ya, ada emosi yang positif. Bahagia, merasa dihargai itu adalah emosi gitu ya. Lalu ya, Pak, saya yakin semua di sini udah pada punya chat keluarga gitu ya, chat keluarga, Line, WhatsApp gitu. Nah, di chat keluarga ini juga boleh gitu ya untuk membicarakan hal-hal yang remeh-temeh kayak aduh aku lagi ketemu apa dan segala macemnya gitu. Bukan hanya sekedar blasting, ini ayat-ayat menarik gitu ya, atau kata-kata bijak gitu ya. Jangan terlihat bahwa kita juga mengontrol setiap pembaca dalam grup kita gitu. Tapi boleh sampaikan di situ apa yang kita alami saat ini gitu. Ya, hal-hal remeh-temeh anggaplah mereka memang ada gitu di sekitar kita, dan si gadget ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi juga jangan taruh di harapan di kepala kita bahwa kita tuh akan mendapatkan respon seperti apa yang kita inginkan. No, biasakan saja gitu interaksi itu. Jadi anggap media ini adalah media, bukan sesuatu yang sesuatu yang untuk mendapatkan tujuan kita gitu. Bukan selalu seperti itu. Ya, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih ya, sudah kelebihan dari 15 menit. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Terima kasih Kak Made untuk kesempatannya. Baiklah, Bapak Ibu peserta semuanya, kita akan melanjutkan ke acara kita, yaitu sesi tanya jawab dengan Ibu Tio mengenai materi yang baru disampaikan barusan. Karena sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan di kolom chat, mari kita langsung saja untuk mulai sesi pertanyaannya sesi pertanyaan untuk sesi pertama. Pertanyaan pertama, saya akan membacakan satu pertanyaan yang diberikan oleh Bapak RR Yuda di Bekasi. Pertanyaan ini disampaikan melalui direct message, jadi saya akan simpulkan saja pertanyaannya. Dengan pandemi corona, semua kegiatan mengharuskan HP, dan HP. Itu pun juga sekolah yang mengharuskan. Bahkan les juga belajar secara online. Pertanyaannya, bagaimana menjawab pertanyaan tantangan yang keluar dari anak jika semua kegiatan menggunakan HP? Jadi mungkin ini pertanyaannya mengenai cara penggunaan HP yang bijak di tengah keadaan yang serba online seperti ini ya, Ibu Tio. Ya, oke, baik. Kalau memang karena situasi, ya itu tadi, prinsipnya orang tua harus ikutan. Kalau dia memang harus karena pekerjaan, PR-nya, orang tua ikut andil di situ. Lakukan bersama anak. Ini gimana? Ini gurunya seperti apa? Jadi Bapak Ibu akan akan aware juga, ternyata bukan salah anakku ya, gitu. Jadi harus ada prinsip-prinsip itu yang masuk. Gitu. Jadi intinya adalah dengan pendampingan dari orang tua ya, Ibu ya. Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan ketika anak sudah kecanduan gadget? Silakan, Ibu Tio. Nah, ini akan sulit seperti yang tadi saya bilang kalau sudah kecanduan ya. Tetapi prinsip-prinsip tadi adalah prinsip-prinsip yang general. Yang pertama, harus kembali ditegakkan regulasi yang tepat di dalam rumah. Nah, bagaimana menetapkan regulasi ini? Itu adalah diperlukan waktu.
waktu ketenang, waktu yang harus dicari dulu kepercayaan. Jadi bangun dulu sih sebenarnya komunikasi itu. Bangun dulu yang namanya kepercayaan yang kalau ini kita lakukan bersama bukan untuk mengurangi kesenanganmu gitu ya, tetapi ini adalah untuk keperluan kita bersama di dalam berkeluarga. Nah, lalu yang kedua, coba bicarakan dengan anak itu gitu. Kalau memang sudah sangat gang gadget, Bapak Ibu dan tidak mampu, tidak apa-apa, silakan berkonsultasi gitu ya ke pakarnya lebih lagi. Mungkin secara emosi Bapak Ibu juga udah nggak tahu gitu ya, udah nggak bisa lagi netral dalam hal ini. Dengan bantuan tenaga profesi, Bapak Ibu juga akan dibantu untuk menumbuhkan emosi-emosi positif. Tapi sepanjang Bapak Ibu merasa masih bisa dan mau mengusahakannya, upayakanlah timbulkan hal-hal yang positif itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rita. Dengan gadget, minat baca buku anak-anak saat ini sangat turun drastis. Bagaimana cara untuk mengembalikan minat baca anak saat ini? Terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya minat baca buku anak Indonesia itu memang paling rendah se-Asia Tenggara kalau berdasarkan penelitian. Ya, ini bukan karena gadgetnya yang menggantikan, tetapi memang literasi kita itu rendah. Di luar negeri yang namanya buku itu sudah banyak yang e-book, bahkan udah ada yang namanya gadget menjadi e-book sendiri gitu ya. Jadi itu gadget yang bisa dibuka dan ramah mata ketika kita membuka aplikasi PDF buku-buku gitu ya, elektronik. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kita jangan terus-menerus menyalahkan gitu ya. Kita menyadari ya ada dampak negatif, tapi juga kita bisa mengendalikan gadget ini gitu ya. Karena gadget ini adalah sebuah benda, penggunanya adalah kita. Jadi kita lah yang sebenarnya memiliki kontrol. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca anak gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu tahu nggak aplikasi e-book yang juga bersuara? Ya kan? Ada buku-buku sekarang e-book anak yang memang ada gambarnya. Nah, upayakan kalau memang di rumah punya handphone dan punya tab yang lebih besar, nah gunakanlah tab itu, gitu loh. Atau yang kedua, ketika kita mengambil foto banyak nih ya, coba biarkan anak yang membuatkan captionnya di situ. Kita bikin cerita yuk dari foto-foto ini. Gitu, kreativitas memang penting gitu ya. Bagaimana cara kita mengembalikan fungsi itu. Jadi bukan karena kita menolak semua apa yang di gadget, tapi kita mengelolanya, mengendalikannya, baik dari sisi waktu maupun isi konten yang di dalamnya, dan bagaimana kita berinteraksi antara kita dengan anak dengan gadget, kita anak gadget, seperti itu. Oh, oke, baik, Bu. Jadi sebenarnya bukan masalah karena gadgetnya ya kalau minat baca. Bahkan sekarang ada gadget yang bentuknya itu seperti buku fisik, kayak Kindle gitu contohnya. Ya, oke, baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Marla. Apa ada batas usia anak dalam menggunakan gadget? Silakan, Ibu. Ya, batasan, kalau penggunaan batasan gitu ya, sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi menurut saya, semakin muda, semakin cepat anak terpapar oleh gadget, akan semakin sulit untuk melepaskannya, gitu ya. Jadi saran saya, tunda setunda-tundanya anak mengenal gadget, gitu. Jangan berikan, kalau anak mau mendengarkan musik, gunakan laptop yang jaraknya jauh dengan anak, gitu ya. Pasang speaker, jangan biarkan anak yang memegang itu dulu, gitu. Nah, kalau mau mengatakan usia tepatnya, ya kalau dia SD, gitu ya, SD dan nanti ke depannya dia tidak menggunakan gadget, lebih baik jangan kenalkan. Gitu. Jangan kenalkan gadget dalam bentuk yang ada di dalam kendali anaknya. Tetapi kalau mau menontonnya atau melihatnya, sekarang kan bisa ya transfer dari handphone atau apapun, YouTube itu di layar yang besar. Lebih baik layar yang besar. Jadi dia aware akan situasi lingkungannya dia saat itu gitu, dan keberadaan orang tua yang ikut nonton dengan dia. Jadi kalau hemat saya adalah hindari
gitu, semudah sedini mungkin. Jangan kenalkan anak dengan gadget. Bahkan saya pernah dengar, katanya sih benar atau tidak, pendiri Apple atau pendiri apa, mereka tidak membiarkan anaknya main gadget gitu ya. Jadi justru lebih baik ya hindari lebih lama, lebih panjang kalau memang bisa. Baik, jadi sebisa mungkin jangan dari awal ya Bu ya, tapi tergantung dari kebutuhan anak sendiri-sendiri ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Via. Selamat siang, izin bertanya. Sebelum pandemik, saya dan anak saya membuat kesepakatan main gadget hanya di hari Sabtu dan Minggu atau hari libur. Tetapi setelah pandemi, mau tidak mau anak saya jadi setiap hari menggunakan gadget. Bahkan sampai kami belikan HP untuk kebutuhan sekolah dan mengajinya. Hanya saja setelah kegiatan sekolah dan mengaji, anak saya jadi main HP sementara kami bekerja. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kami agar anak kami bisa seperti semula mengingat kami bekerja dan anak dititip di rumah omanya. Keterangannya adalah anak saya usia 9 tahun. Terima kasih. Oke, baik. Nah, mengembalikan anak menjadi semula itu rasanya juga terlalu berlebihan ekspektasinya ya, Bapak Ibu gitu. Tapi bisa begini, kalau memang itu yang terjadi, yaitu yang tadi saya bilang, aturan itu kan sebenarnya bisa diubah gitu ya, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama. Coba duduk kembali, lalu buat peraturan yang tertulis, diulang, direvisi. Bila perlu dituliskan gitu, revisi perjanjian nama anak dan orang tua gitu. Kenapa perlu ini? Supaya anak-anak kembali lagi bahwa ini adalah real, bukan peraturan yang normatif gitu. Tetapi ada nama di situ, itu menunjukkan ada subjeknya, lalu ada predikatnya, ada objek dari perjanjian tersebut. Penting membuat kognitif anak berpikir kembali seperti itu. Jadi jangan yang instan-instan. Jangan buat peraturan-peraturan yang serba instan. Karena kita udah dalam dunia yang instan, justru kita harus kembali kepada proses. Gitu. Kita harus belajar bersama proses. Nah, jadi duduk bersama dengan anak, sampaikan apa saja kebutuhan anak. Kalau saya boleh kasih saran sih sebenarnya ya, sebaiknya sih jangan handphone, laptop Bapak Ibu. Karena perkembangan IT yang baik gitu lah, itu adalah laptop. Harga laptop dengan handphone mungkin ya nggak terlalu jauh ya, apalagi kalau Bapak Ibu sudah memberikan iPhone atau yang spek-spek tinggi. Saya rasa itu jangan kita biasakan anak itu punya kendali di tangannya. Ketika dia sudah merasa mengendalikan itu, Bapak Ibu yang akan dikendalikan. Kalau laptop gitu ya, setidak-tidaknya layarnya besar. Jadi dia punya sudut pandang yang lain gitu loh. Visual, cara kerja mata kita semakin kecil, itu akan semakin mengecil pula retina kita, dan itu akan membuat kognitif memori kita tuh semakin mengecil, dan sehingga inilah yang membuat anak-anak tuh nggak bisa ngelihat lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi upayakan gadgetnya, screen-nya tuh lebih luas, lebih besar. Saran saya, kalau bisa laptop lebih baik, supaya anak-anak juga mengeksplornya. Ada gerakan motorik selain jempol gitu ya, ada jari-jari halus di sana, dan cara ketika dia mau mengakses laptop pun ada jeda waktu, dia harus on off kan, seperti itu. Jadi dengan pemilihan gadget itu juga penting ya Ibu ya untuk Betul sekali. tumbuh kembang anak ya. Oke, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita yang pertama. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab kita yang kedua. Di sini saya akan baca pertanyaan dari Ibu Ivo Noviana. Selamat siang, saya Ivo. Berbicara mengenai gadget saat ini pada masa pandemi, gadget adalah kebutuhan. Tugas-tugas sekolah anak melalui gadget, untuk kursus pun dilakukan secara virtual melalui gadget. Bagi orang tua yang bekerja, bukanlah hal yang mudah untuk mengontrol anak, apalagi saat bekerja anak hanya dengan neneknya. Bagaimana tips dan triknya agar penggunaan gadget pada ini dapat dikontrol dan dibatasi saat orang tuanya bekerja? Karena sudah ada berbagai cara yang dilakukan, tetapi aturan hanya dapat dipatuhi atau 2 hari saja. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan masih ke saya ya. Oke, ya.
sekali lagi tidak ada cara instan Bapak Ibu ya untuk mengelola ini gitu. Jadi yang terbaik adalah menumbuhkan sama-sama menumbuhkan kebutuhan anak itu untuk gadget itu apa saja gitu. Sehingga si anaklah yang bisa kita mintai untuk bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya, adik atau kakak atau siapapun duduk bersama gitu ya. Tolong gunakan gadget ini dengan bijaksana misalnya. Kalau mama nggak ada, bisakah mama atau papa mempercayai adik akan menggunakan ini dengan baik gitu ya. Jadi apa sih maksudnya, komunikasi itu adalah landasan sih paling utama. Memang akan sulit Bapak Ibu, sulit sekali. Tetapi itulah yang memang harus yang kita lakukan di awal gitu ya. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan, yang kita bisa lakukan adalah sebagai regulator. Controller itu akan menjadi apa ya? Justru akan membuat gap gitu, gap kepada gap kepercayaan orang tua dengan anak, gap untuk membangun komunikasi yang lebih baik gitu. 1-2 kali mungkin anak akan gagal gitu ya, tidak bisa. Tapi itu harus terus di reinforcement gitu. Nah, itu yang apa namanya? Yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan dulu gitu ya, komunikasi dengan anak. Tumbuhkan keyakinan atau kepercayaan. Saya mau percayain kamu pakai ini jam ya. Nanti kalau untuk main yang lain kita main sama-sama gitu. Biarkan dia ngomong gitu. Apa sih yang ininya? Gali aja gitu. Apakah kita bisa mempercayai dia atau tidak? Latih. Ketika dia bisa, berikan reward. Reward itu nggak harus hadiah gitu. Reward itu nggak harus benda, tapi reward yang lain. Jadi gadget ini juga sebagai bentuk tanggung jawab anak ya Kak, ya Ibu ya, supaya Betul. Iya, supaya dapat menggunakannya dengan bijak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Yuli. Selamat siang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana sikap saya saat menghadapi anak yang tetap saja ngotot untuk main HP sampai saya emosi berat? Jadi mungkin ini lebih ke bagaimana cara mengontrol emosi dari orang tuanya ya Ibu Tio. Ya, ada dijawab tuh sama Laras. Laras cukup paham. Jadi betul, Bapak Ibu semuanya adalah kembali ke Ibu dulu. Startnya, garisnya adalah dari Ibu. Ibu harus tenang. Semenyebalkan, semerengek apapun anak-anak Ibu, tenang. Lalu memang itu kayak perang emosi jadinya ya. Memang begitu. Tenang aja. Nanti kita bicara. Nanti atau jangan cuma nanti. Jam 7 kita ngomong, ada papa, ada mama, kita buat aturan baru gitu. Jadi jangan cuma nanti-nantinya gitu. Upayakan betul-betul exactly kapan mau dibicarakan ini dan apa yang mau dibicarakan. Jadi berikan anak tuh oh ini, biarkan anak mengenali ibu, bapak, aturan ibu, kepribadian bapak ibu itu seperti apa dalam membuat regulasi seperti itu. Jadi kendalikan tetap emosi, dia mau merengek, jangan terespon gitu ya, jangan merespon, tapi tenang aja gitu. Atau kalau anaknya memang masih sangat kecil, coba dialihkan ya, bukan, tapi jangan alihin yang kayak orang-orang tua dulu ya. Itu apa tuh gitu. Ini ya enggak gitu. Ibu Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu lalu bantu mama dulu gitu. Ini lakuin ini dulu atau apapun yang kegiatan yang ada di rumah. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu adalah membuat kegiatan di rumah sebagai pengalih dari gadget itu tersebut. Jadi komunikasi ini juga sangat penting ya Ibu ya dalam membantu anak dalam menggunakan gadget ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bapak Dendi, seorang pekerja sosial anak di Jawa Barat. Beliau ingin bertanya, memang gadget tidak bisa saat ini kita pisahkan sama anak. Lalu bagaimana kita bisa edukasi untuk yang anak balita? Memang positifnya klien saya jadi lancar berbicara dan tahu banyak hal. Nah, efeknya kan kita takut barangkali jadi berpengaruh, matanya barangkali jadi berpengaruh. Apakah itu mungkin? Maksudnya ini dampak negatif ya? Sepertinya iya Ibu. Ini bertanya juga takut matanya berpengaruh untuk balita.
Betul. Jadi gini, itu yang tadi saya udah sampaikan ya, upayakan sejauh-jauhnya gitu anak-anak gadget. Nah, tetapi gini ya, mungkin adalah tantangannya adalah gini, aduh nanti anak saya gaptek dong, tidak juga gitu ya, tidak juga. Kalau kita bisa jadi gini, sebenarnya menggunakan gadget aplikasi itu punya prinsip-prinsip. Prinsip-prinsipnya kurang lebih sama. Oleh karena itu ketika kita punya WA, punya Line, kita udah tahu ya kan, mana posisi untuk mengetik, mana untuk mencari emoticon gitu. Ada di situ hal-hal yang generatif bisa diberikan atau bisa diaplikasikan untuk berbagai macam media gitu. Jadi kalau kita mengenalkan anak, cukup mengenalkannya dari yang tadi lagi, lebih baik screen yang besar. Jangan anak bayi dikasih langsung gitu. Jangan pernah. Kalau itu adalah media pembelajaran anak dalam bentuk audio misalnya, seperti yang saya bilang, audio saja gitu loh. Anak-anak usia balita sebenarnya yang perlu distimulus itu bukan hanya visualnya ya, tetapi adalah tugas perkembangan anak-anak itu adalah di motorik justru. Berikan dia mainan-mainan di tangannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga coba cari tahu apa sih tugas-tugas perkembangan anak usia segini, anak usia di sana dan di sana. Apa sih yang harus distimulus? Kalau untuk anak usia balita visualnya tidak perlu gitu ya. Dia lebih banyak kepada motorik halusnya justru yang harus diasah atau juga audio. Kenapa audio? Audio itu merangsang dari pertumbuhan sel-sel kognitif. Dan sel-sel kognitif ini bertumbuh ketika orang tua sebenarnya mengandung gitu ya. Nah, jumlahnya akhirnya itu menjadi melebar dan memperbanyak itu adalah ketika anak-anak usia 0 sampai 4 tahun. Jadi disitulah masa-masa stimulasi yang baik sebenarnya. Tetapi bukan stimulasi visual yang berbentuk layar. Visualisasi yang baiknya berbentuk betul-betul benda 3 dimensi. Kalau ini kan hanya layar ya, 1 dimensi, walaupun gambar yang dikeluarkan adalah menjadi 3 dimensi. Seperti itu. Oke, Ibu Tio. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Amanda Apriliani. Selamat siang, saya dengan Amanda. Sudah banyak larangan penggunaan gadget untuk anak di bawah 5 tahun, apalagi untuk anak 2 tahun ke bawah akan membuat anak speech delay. Tetapi jika anak diberikan musik lewat YouTube dan binatang-binatang dari YouTube, apakah masalah? Sedangkan nyatanya anak saya masih di bawah 2 tahun sudah bisa berinteraksi dan banyak berbicara. Nah, Bapak Ibu, itu berarti stimulasinya yang baik. Tetapi, ya kan, again, gadget, handphone, laptop, film, ataupun iPad, itu adalah media. Bagaimana kita memberikan informasi-informasi tersebut. Betul, kita harus menstimulasi anak, musik, gitu ya. Ya tadi kalau YouTube ada visual dan audio, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu menggunakannya gadget kecil dan itu dipegang anak? Gitu. Kalau itu yang dipegang, berarti Bapak Ibu sedang membentuk anak menguasai, menjadi controller atas dirinya sendiri dan atas apa yang ada dia mau lihat. Jangan, gitu. Kalau memang itu YouTube, di TV nggak apa-apa. Lalu Bapak Ibu juga harus ada interaksi, itu prinsipnya ya kan. Buku atau monkey itu kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, speech delay ini Bapak Ibu ya karena ya itu tadi anak-anak tidak merespon lingkungannya sebenarnya. Dia mendengar, dia reseptif gitu ya. Dia mereseptif dari apa yang dia dengar di gadget, tetapi dia tidak meresponnya. Gitu loh. Itu juga bisa mempengaruhi speech delay. Nah, yang berarti yang kesalahan di sini kan adalah karena dia tidak bisa merespon kan. Apa yang harus dibangun? Lingkungan di sekitarnya. Lingkungan sekitarnya berarti harus kayak gimana biar dia aware? TV-nya harus gede. Orang tuanya harus di sebelahnya. Orang tuanya ikutan nyanyi. Gitu. Orang tuanya harus ikutan joget-joget seperti yang ada di dalam gambar YouTube. Seperti itu. Jadi peranan orang tua bukan cuma sekedar ya itu tadi gitu ya, bukan controller. Bapak Ibu juga adalah peserta dari penggunaan, dari pengendalian
media gadget. Baik, terima kasih Bu Tio. Sangat membantu sekali ya jawabannya yang kali ini. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Belinda Putri. Izin bertanya, apakah pendampingan anak bagi orang tua yang sibuk dikala weekend sudah efektif? Konteksnya ada bantuan pendampingan dari sang nenek dan juga ART. Ya, Bapak Ibu, segala sesuatu ada konsekuensinya dan ada pengaruhnya, gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu mempercayakan tumbuh kembang anak Bapak Ibu kepada orang lain, gitu ya, maka pastikan orang ini memiliki kapasitas yang mendampingi anak Bapak Ibu mengeksplor dunia, mengeksplor, mengasah, mengetahui, mengenali emosinya. Tapi jika tidak, saya pertanyakan, Bapak Ibu ngapain punya anak? Kalau untuk dititipkan, saya tidak menafikan bahwa kebutuhan hidup kita harus kerja, ya kan? Tetapi ini pertanyaannya lagi, jangan sampai kita, ya untuk apa punya anak? Kalau kayak gitu, itu tanggung jawab loh anak-anak, ya kan? Sehingga nanti ketika dia bertumbuh dewasa atau bertumbuh mengenali hal-hal yang dipelajari dari Sepertinya ada gangguan dari Ibu Tionya ya. Baiklah, karena mungkin apakah pertanyaannya saya yang sudah masuk dijawab. kembali? Oh, sudah Ibu. Tadi agak terganggu di tengah menjawab. Apa bisa dengar suara saya, Bu? Bisa. Tadi kelempar nih kayaknya saya langsung Iya. keluar. Tadi kejawab ya, tapi ya sudah sempat terjawab ya? Apa belum? Tadi terakhir yang soal pendampingan anak, kan tadi tanyanya soal anak dititipkan ke neneknya atau ke ART-nya, lalu Ibu jawab dengan, itu berarti sudah konsekuensi, berarti sudah, kalau sudah menitipkan ke orang lain, berarti itu juga sebuah pilihan dari orang tuanya, gitu Bu. Betul, jadi artinya begini, Bapak Ibu harus memastikan ya, artinya kapasitas dari orang yang mendampingi anak-anak Ibu. Apakah neneknya punya pengetahuan, tahu bagaimana mendampingi anak dalam bertumbuh kembang? Apakah pembantu Bapak Ibu di rumah memiliki skill untuk membantu anak mengeksplor dunianya? Kalau tidak, ya itulah yang akan Bapak Ibu berikan, sebatas itulah gitu ya. Jadi kalau saya boleh menyampaikan sih, tetap ya anak itu adalah tanggung jawab orang tua, tetap menjadi tempat belajarnya orang tua sih gitu. Jadi saya tidak bilang bahwa oh kalau kayak gitu jangan kerja dong gitu ya. Ada masanya anak-anak itu betul-betul harus kita yang turun tangan gitu ya. Dan ada masanya kok anak-anak kita itu akan tumbuh sendirian, akan keluar dari kehidupan kita, membentuk kehidupan yang baru. Jadi silakan Bapak Ibu yang memilih dan membicarakan ini lebih bijak. Seperti itu. Baik, Ibu Tio, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita yang kedua. Terima kasih juga kepada para Bapak Ibu peserta yang sudah bertanya. Bagus-bagus sekali pertanyaannya, sangat sesuai dengan tema kita hari ini, dan saya harap materi dan pertanyaannya tadi dapat berguna bagi semua peserta yang telah mengikuti webinar kita hari ini.
Selanjutnya, kami ingin mengenalkan layanan konseling Yateri bernama Warung Surti, dan pada kesempatan kali ini, Ibu Marla selaku koordinator akan menjelaskan sedikit informasi mengenai Warung Surti. Kepada Ibu Marla, saya persilakan. Terima kasih, Laras. Baik, Bapak Ibu, untuk menjawab dari setiap pertanyaan, bahkan pertanyaan kita secara pribadi yang belum sempat kita sampaikan, Yateri menyediakan layanan konseling yang bernama Warung Surti. Ya, Bapak Ibu, di mana dalam layanan itu kita bisa berkonsultasi, kita bisa mencurhat apapun yang menjadi ya pertanyaan kita selama ini, bagaimana mendampingi anak-anak kita. Ya, mungkin tentang kekerasan, mengenai dengan bagaimana penggunaan gadget dengan lebih bijaksana lagi, dan membutuhkan informasi tentang psikologi anak, penerapan disiplin, perlindungan anak, dan lain-lain, maka Bapak Ibu bisa langsung menghubungi nomor hotline kami. Ya, tolong dicatat ya Bapak Ibu. Nomor hotline kami adalah 0812 1238 0312. Sekali lagi saya ulangi, tolong dicatat Bapak Ibu. 0812 1238 0312. Dan layanan ini siapapun boleh menggunakan layanan Warung Surti ini. Jangan takut untuk bercerita, karena kami siap membantu dan mendengarkan curahan hati dari Bapak Ibu dan dijamin kerahasiaannya. Terima kasih. Salam Anak Indonesia. Terima kasih, Laras. Terima kasih kepada Kak Marla yang sudah memberikan informasinya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi, bisa silahkan langsung menghubungi hotline Warung Surti ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya akan ada closing statement dari Ibu Susan Siregar selaku Ketua Yayasan Terang Anak Indonesia dan juga Ibu Tio Rosalina selaku Ketua Yayasan Ignite Indonesia. Baik Bu, dipersilahkan. Bu Susan dulu kan ya? Iya, tapi baik sepertinya ada kendala di Ibu Susan, bisa langsung Ibu Tio saja, dipersilahkan. Oke, maaf tadi saya lupa membuka cam-nya. Baik, saya ingin sampaikan quote terakhir ya, statement terakhir, bahwa Bapak Ibu dan rekan semuanya, terima kasih sudah bertahan sampai siang hari ini. Kita tidak mampu menghadang pesatnya arus informasi dan teknologi yang ada. Selama kita tidak hidup dalam isolasi ketat, informasi ini akan terus menggempur kita, menggempur anak-anak kita. Mari bersama-sama kita dampingi anak-anak kita dan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Ada quote Yateri yang perlu kita ingat, bahwa menjadi orang tua bijak tidaklah mudah. Belajar menjadi orang tua bijak itu lebih mudah. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mari kita terus belajar dan sukses selalu buat kita. Salam Anak Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu Tio dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, memang tidak ada tips yang cepat, gitu ya. Tidak ada hal-hal yang instan yang bisa kita harapkan, gitu ya. Tapi ini adalah salah satu proses Bapak Ibu menjadi orang yang bijaksana, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri Bapak Ibu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu akhirnya juga mau menyadari bahwa saya harus bisa, gitu ya, harus bisa belajar dari waktu ke waktu.
Nah, itu yang paling penting buat kita gitu ya. Jangan malu, jangan merasa lelah, jangan merasa sudah tidak waktunya. Belajar adalah sepanjang hayat, lifelong learning gitu. Jadi trial and error itu adalah hal yang sangat maklum. Artinya kalau Bapak Ibu berusaha untuk terus-terus belajar gitu ya, bagaimana berproses dengan anak-anak dan berproses dengan masa-masa yang saat ini juga menjadi tantangan buat semua orang gitu ya. Bapak Ibu telah berperan aktif dalam membuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu juga adalah bagian dari ketahanan bangsa ya. Dan ketahanan keluarga ini prinsipnya seperti lidi gitu. So, kalau hanya 2-3 lidi atau 1 lidi nggak akan sakit ya. Tapi kalau itu lidi yang banyak yang digabungkan akan menjadi lebih bermanfaat dan bisa membersihkan lebih banyak lagi hal-hal yang mau kita sapu. Itu aja. Kami dari Ignite Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yateri yang mengangkat ini gitu ya dari sisi pendidikan. Ignite Indonesia masih muda, tapi kami lebih memfokuskan kepada bagaimana kami bisa berperan dalam membentuk sistem. Sistem baik itu sistem pendidikan maupun sistem yang bisa kita kelola untuk membangun manusia Indonesia yang lebih baik dan berkualitas, memiliki kemampuan untuk mandiri. Itu yang boleh saya sampaikan dari Ignite Indonesia. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Susan dan Ibu Tio atas statement-nya. Semoga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini. Akhir kata, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang luar biasa sekali antusiasmenya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Salam orang tua bijak, salam anak Indonesia. Acara berikutnya akan saya serahkan kembali kepada Amira. Silahkan.